Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya masih tetap semangat dan selalu sehat. Kali ini kita akan belajar tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, kita bahas dulu, yaitu yang pertama adalah tentang kelarutan. Kelarutan atau solubility itu disimbolkan dengan S kecil. Nah, kelarutan sendiri dapat diartikan sebagai jumlah atau konsentrasi maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah larut. Harga kelarutan setiap zat itu berbeda-beda. Nah, di sini jika suatu zat memiliki harga kelarutan yang besar, artinya zat tersebut itu mudah larut. Kalau mudah larut, maka zat tersebut akan sulit untuk mengendap. Jika suatu zat memiliki harga kelarutan yang kecil, itu artinya zat tersebut sukar atau sulit untuk larut. Karena sulit untuk larut, maka dia akan mudah untuk mengendap. Nah, untuk mengetahui perbedaan antara kelarutan suatu zat satu dengan satu zat yang lainnya, kalian bisa melakukan praktikum sederhana di rumah, yaitu dengan cara membedakan kelarutan garam dan kelarutan gula. Caranya, kalian sediakan 50 ml air, masukkan di 1 gelas, kemudian kalian tambahkan 1 sendok makan garam, aduk, kemudian catat larut atau tidak. Jika larut, maka tambahkan lagi 1 sendok makan. Aduk lagi, kemudian catat hasilnya, larut atau tidak. Jika masih tetap larut, maka tambahkan lagi 1 sendok makan. Nah, lakukan berulang-ulang sampai diperoleh sendok terakhir garam tersebut tidak bisa larut di dalam air. Nah, kemudian kalian bandingkan dengan percobaan menggunakan gula. Jadi percobaannya sama, 50 ml air ditambah dengan 1 sendok gula, diaduk, kemudian dicatat apakah larut atau tidak. Kemudian kalau masih larut, ditambahkan lagi 1 sendok gula, diaduk, kemudian dicatat larut atau tidak. Jika larut, terus ulangi sampai diperoleh sendok terakhir gula tersebut tidak bisa larut ke dalam air. Nanti kalian catat bagaimana kelarutan gula, butuh berapa sendok sampai dia tidak bisa larut. Kemudian kelarutan garam, butuh berapa sendok garam sampai dia tidak bisa larut dalam 50 ml air tersebut. Nah, sangat mudah sekali. Jadi kalian bisa melakukan praktikum sederhana ini di rumah. Di sini nanti kalian akan mengerti bahwa setiap zat itu memiliki harga kelarutan yang berbeda-beda. Selamat mencoba praktikum di rumah. Nah, sekarang kelarutan itu sama dengan molaritas. Jadi satuannya adalah molar. Nah, kita ingat dulu materi sebelumnya bahwa untuk mencari molaritas itu ada beberapa rumus yang bisa digunakan. Yang pertama, kita menggunakan rumus M sama dengan N per V, di mana N itu adalah mol, kemudian V itu adalah volume dalam liter. Kemudian bisa juga kita gunakan rumus M sama dengan gram per mr kali 1000 per V. Ini catatannya kalau zat yang diketahui di situ dalam satuan gram dan volume larutannya dalam satuan mili. Selain ini, kita bisa juga menggunakan rumus M sama dengan gram per mr kali 1 per V. Dengan catatan, massa yang diketahui adalah gram, kemudian volume larutan yang diketahui itu dalam bentuk satuan liter. Kemudian
Ada lagi rumus berikutnya untuk mencari molaritas, yaitu dengan cara menggunakan rumus M sama dengan rho kali persen kali 10 per mr. Kapan rumus ini digunakan? Rumus ini digunakan kalau di soal tersebut yang diketahui adalah massa jenis larutan, kemudian ada kadar dari larutan tersebut. Nah, sekarang kita coba beri contoh soal. 3,58 kali 10 pangkat min 4 gram AgCl terlarut dalam 250 ml larutan. Hitung besarnya kelarutan AgCl tersebut, di mana mR AgCl itu adalah 143,5. Yang pertama, kita lihat bahwa massa yang diketahui di situ dalam satuan gram, kemudian volume larutan adalah dalam satuan mili. Oleh karena itu, kita gunakan rumus M sama dengan gram per mR kali 1000 per V. Kita masukkan angkanya. M sama dengan 3,58 kali 10 pangkat 4 per 143,5 kali 1000 per 250, sehingga akan diperoleh M sama dengan 0,99 kali 10 pangkat min 5 mol per liter, atau bisa dibulatkan menjadi 1 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Jadi kelarutan AgCl di sini adalah 1 kali 10 pangkat min 5 mol per liter. Jadi untuk mencari kelarutan kita bisa menggunakan rumus molaritas. Sekarang kita bahas tentang tetapan hasil kali kelarutan atau biasa disingkat dengan KSP. KSP itu didefinisikan sebagai hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisiennya. Zat-zat yang sukar larut jika dilarutkan akan mengalami reaksi kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion yang larut. Sebagai contoh, AgCl itu sukar larut. Tapi jika dimasukkan ke dalam air, bukan berarti AgCl tersebut tidak bisa larut, tapi sedikit larut. Jadi AgCl tersebut ada sebagian yang dapat terion menjadi Ag+ dan Cl-. Kemudian MgOH2 kali. Jika dilarutkan ke dalam air, maka sebagian akan terion menjadi Mg2+ dan 2OH-. Ada lagi AlOH3 kali. Jika dilarutkan ke dalam air, maka sebagian akan terion menjadi Al3+ dan 3OH-. Ingat, di sini kita harus membuat reaksi ionisasi yang setara. Sekarang, bagaimana hubungan kelarutan dengan KSP? Nah, KSP tadi didefinisikan sebagai hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Oleh karena itu, langkah yang pertama kita lakukan harus membuat reaksi ionisasi dari zat tersebut. Sebagai contoh, AgCl itu dapat diionkan menjadi Ag+ dan Cl-. Sehingga jika kelarutan dari AgCl itu adalah S, maka konsentrasi Ag+ juga S. Kenapa? Karena koefisiennya sama-sama 1. Dan konsentrasi Cl- itu juga sama dengan S. Di sini perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan kelarutan. Kemudian kita buat rumus KSP-nya. KSP tadi adalah hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien.
Sehingga KSP dari AgCl itu sama dengan konsentrasi Ag plus pangkat koefisien Ag plus adalah 1 kali konsentrasi Cl min pangkat koefisien Cl min adalah 1. Karena pangkatnya 1 maka boleh tidak usah dituliskan. Kemudian kita masukkan harga konsentrasi Ag plus itu adalah S, kemudian harga konsentrasi Cl min adalah S. Sehingga S kali S itu sama dengan S kuadrat. Jadi rumus KSP dari AgCl itu adalah S kuadrat. Contoh yang kedua, MgOH 2 kali. Kita buat reaksi ionisasinya menjadi Mg2+ dan 2OH-. Jika kelarutan Mg adalah S, maka konsentrasi Mg2+ juga S. Sedangkan konsentrasi OH- sama dengan 2S karena koefisien dari OH- adalah 2. Kemudian kita buat rumus KSP dari MgOH 2 kali sama dengan konsentrasi Mg2+ pangkat 1 kali konsentrasi OH- pangkat 2. 2 di sini ini berasal dari koefisien dari OH- tadi, yaitu 2. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus bahwa konsentrasi Mg2+ tadi adalah S, kemudian konsentrasi OH- itu adalah 2S. Sehingga S kali 2S kuadrat sama dengan S kali 2S kuadrat tadi kan 4S kuadrat, sehingga akan diperoleh KSP dari MgOH 2 kali adalah 4S pangkat 3. Nah, sekarang kita masukkan dalam contoh soal hitungan yang pertama. Hitung KSP AgCl jika kelarutan AgCl dalam air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 10 pangkat min 5 mol per liter. Cara mengerjakannya, pertama kita buat reaksi ionisasi, kemudian kelarutan AgCl adalah S, konsentrasi Ag plus juga S, kemudian konsentrasi Cl min juga S. Kemudian selanjutnya kita tentukan rumus KSP AgCl adalah konsentrasi Ag plus kali konsentrasi Cl min sama dengan S kali S diperoleh S kuadrat. Setelah ini baru kita masukkan harga S dari AgCl tadi, yaitu 10 pangkat min 5. Jadi 10 pangkat min 5 kita kuadratkan diperoleh 10 pangkat min 10. Jadi harga KSP AgCl adalah 10 pangkat min 10. Mudah bukan? Nah, sekarang kita coba contoh soal hitungan yang kedua. Pada suhu tertentu 350 mg BaF2 dengan MR 175 melarut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh BaF2. Hitung kelarutan dan hasil kali kelarutan BaF2 tersebut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah menghitung kelarutan BaF2. Karena yang diketahui masanya adalah 350 mg, kita ubah dalam bentuk gram saja. Jadi 350 pangkat min 3 gram. Kemudian volume yang diketahui adalah satuannya liter, maka kita gunakan rumus M sama dengan gram per mr kali 1 per V. Kita masukkan angkanya 350 kali 10 pangkat min 3 per 175 kali 1 per 1. Diperoleh harganya adalah 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Jadi harga kelarutan BaF2 adalah 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter. Nah, berikutnya kita menghitung KSP dari BaF2. Kunci untuk menghitung KSP BaF2 di sini adalah kita buat dulu reaksi ionisasi. BaF2 itu diionisasi menjadi Ba2+ dan 2F-. Kelarutan BaF2 dinyatakan dengan S, maka
konsentrasi Ba2+-nya juga S. Dan konsentrasi F-nya adalah 2S. Tahu ya, 2 ini diperoleh dari koefisien F-nya sama dengan 2. Kemudian kita tentukan rumus KSP dari BaF2, yaitu konsentrasi Ba2+ kali konsentrasi F- pangkat 2. Nah, pangkat 2 ini diperoleh dari koefisien F- tadi. Terus kita masukkan konsentrasi Ba2+-nya adalah S, konsentrasi F-nya adalah 2S, kemudian dikuadratkan. Nah, akan diperoleh S sama dengan 4 kali S kali 4S kuadrat. Nah, diperoleh 4S pangkat 3. Setelah ketemu rumus dari KSP ini, baru kemudian kita masukkan ke dalam masukkan angka kelarutan tadi, kita ganti S dengan harga kelarutannya tadi, yaitu 4 kali 2 kali 10 pangkat min 3 dipangkatkan 3, diperoleh 4 kali 2 pangkat 3 adalah 8, kemudian 10 pangkat min 3 pangkat 3 adalah 10 pangkat min 9, sehingga diperoleh 32 kali 10 pangkat min 9 atau sama dengan 3,2 kali 10 pangkat min 8. Sehingga harga KSP dari BaF2 adalah 3,2 kali 10 pangkat min 8. Nah, begitu langkah-langkahnya. Oke. Sekarang ini adalah latihan soalnya. Silahkan kalian coba belajar sendiri, kerjakan latihan-latihan soal berikut ini dengan sebaik-baiknya. 1. Tentukan rumus KSP dari senyawa-senyawa berikut ini. A. Ag2CrO4, B. PbI2, C. AlOH 3 kali. Kemudian yang kedua, pada suhu tertentu dalam 500 ml larutan CaF2 terdapat 8,2 mg CaF2. Tentukan A. Kelarutan dari CaF2 dan B. KSP dari CaF2. Oke, selamat belajar. Jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.